Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 11 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pokok Anggur yang Hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia-Mu melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar pekabaran di pagi ini yang hendak kami dengarkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pokok Anggur yang Hidup. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kasih sayang Yohanes kepada gurunya bukanlah sekedar persahabatan manusia, melainkan kasih seorang pendosa yang bertobat, yang merasa bahwa ia telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Dia menghargai kesempatan untuk bekerja dan menderita sebagai suatu kehormatan tertinggi dalam pengabdian kepada Tuhannya. Kasihnya kepada Yesus menuntunnya untuk mengasihi semua orang yang untuknya Kristus telah mati. Agamanya bersifat praktis. Dia bernalar bahwa kasih kepada Allah akan dinyatakan dalam kasih kepada sesama anak-anaknya. Dia terdengar berulang kali mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi." Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Tuhan," namun membenci saudaranya, dia adalah pendusta, karena dia yang tidak mengasihi saudaranya yang dia lihat, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat? Kehidupan sang rasul selaras dengan ajarannya. Kasih yang membara di dalam hatinya kepada Kristus menuntunnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tak kenal lelah bagi sesama manusia, terutama bagi saudara-saudaranya di gereja Kristen. Dia adalah seorang pengkhotbah yang kuat, bersemangat, dan sangat bersungguh-sungguh, dan kata-katanya mengandung keyakinan yang kuat. Kasih yang tulus dan pengabdian tanpa pamrih yang diwujudkan dalam kehidupan dan karakter Yohanes memberikan pelajaran yang tak ternilai bagi gereja Kristen. Beberapa mungkin menggambarkannya sebagai seorang yang memiliki kasih yang terpancar dari rahmat ilahi. Tetapi Yohanes pada dasarnya memiliki cacat karakter yang serius. Dia sombong dan ambisius dan cepat membenci kelemahan dan cacat. Kedalaman dan semangat kasih sayang Yohanes kepada gurunya bukanlah menyebabkan Kristus mengasihi dia, melainkan hasil dari kasih Yesus sendiri. Yohanes ingin menjadi seperti Yesus dan dibawa pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan. Dia menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri tersembunyi di dalam Yesus dipersatukan secara erat dengan pokok anggur yang hidup, dan dengan demikian menjadi bagian dari kodrat ilahi. Seperti itulah hasil persekutuan dengan Kristus. Inilah pengudusan sejati. Mungkin ada cacat yang mencolok pada karakter, watak jahat, watak mudah tersinggung, iri hati, dan kecemburuan dapat menguasai. Namun jika orang tersebut menjadi murid sejati Yesus, kuasa kasih karunia ilahi akan membuat mereka menjadi
ciptaan baru. Sebagai perenungan, sudahkah saya memberikan izin kepada Yesus hari ini untuk menghilangkan kekurangan dalam karakter saya dan mengizinkan Dia untuk terus mengerjakan perubahan dalam hidup saya? Puji Tuhan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur, sama seperti ranting, sama seperti cabang yang tetap pada pokok anggur, tidak akan mati. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam Yesus, maka kita tidak akan memiliki karakter seperti Yesus. Maka panggilan kepada kita pagi ini, seperti menjadi bahan perenungan adalah, sudahkah saya memberikan izin kepada Yesus hari ini untuk menghilangkan kekurangan dalam karakter saya dan mengizinkan Dia untuk terus mengerjakan perubahan dalam hidup saya. Kalau kita melihat gambar ketukan pintu Yesus, kalau kita melihat gambar Yesus mengetuk pintu, Yesus berada di luar, bukan di dalam. Artinya seorang yang mengetuk pintu posisinya ada di luar. Artinya bahwa pintu itu adalah hati kita. Yesus sudah mengetuk, ketukannya itu berulang kali dalam hidup kita. Tetapi bergantung pada apakah kita membuka hati kita untuk Yesus menguduskan kita. Inilah merupakan pertanyaan komitmen dalam hidup kita. Apakah mau kita membuka hati kepada Yesus? Biarlah renungan pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita semua, dan kita lebih setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati komitmen kami hari ini, bahwa kami mau membuka hati kami, mengizinkan Yesus mengubah hidup kami dengan cara Tuhan tentunya. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami, kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua, shalom.